Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat BK. Anak-anak yang Bu Riza sayangi, jumpa lagi dengan Ibu di ruang sharing bimbingan dan konseling. Nah, apa kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu mau sharing materi dengan anak-anak semua, dan untuk materi kali ini Ibu beri judul Bangkitkan Literasi Mulai dari Diri Sendiri. Today a Reader, Tomorrow a Leader. Nah, kira-kira sudah siap belum nih? Kalau sudah, yuk kita mulai. Pelajar yang hebat adalah pelajar yang gemar membaca. Budaya membaca menjadi salah satu cermin jiwa Pancasila. Kenapa bisa seperti itu ya anak-anak? Jawabannya karena dengan kita rajin membaca, maka kita bisa mengerti dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita hoax. Nah, di sini Ibu akan sampaikan pengertian literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, yang melatar belakangi rendahnya literasi di Indonesia disebabkan oleh masyarakat yang kurang sadar akan manfaat membaca. Hal itu dibuktikan oleh lembaga survei yang menyatakan fakta tentang rendahnya budaya literasi di Indonesia. Program for International Student Assessment atau PISA menyebutkan pada tahun 2012 budaya literasi di Indonesia menempati urutan ke-64 dari 65 negara yang disurvei. Data UNESCO menyebutkan posisi membaca Indonesia 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang hanya ada 1 orang yang memiliki minat baca. Fakta di lapangan menunjukkan ada beberapa siswa yang kalau mendapat tugas mengharuskan untuk membaca atau menulis terlalu banyak sudah langsung mengeluh. Padahal dalam asesmen nasional yang nanti akan kita ikuti, asesmen tersebut terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, yang mana nanti dalam AKM akan diikuti oleh siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam literasi dan numerasi. Tetapi, kalau sekarang sudah malas untuk membaca, ditakutkan nanti kalian akan kesulitan dalam mengikuti AKM. Nah, anak-anak, itu tadi adalah latar belakang rendahnya literasi di Indonesia. Kira-kira apa sih faktor penyebab rendahnya budaya literasi di Indonesia itu? Nah, sekarang akan Ibu coba sampaikan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya budaya literasi. Di antaranya adalah kebiasaan membaca belum dimulai dari rumah. Aktivitas membaca masih belum dibiasakan dalam ranah keluarga. Orang tua hanya mengajarkan membaca dan menulis pada level bisa saja tetapi belum terbiasa. Padahal, budaya literasi harus dibiasakan sejak kecil. Misalnya, membiasakan membaca cerita untuk anak atau mengajarkan menulis buku harian. Perkembangan teknologi yang makin canggih. Teknologi yang makin canggih ternyata turut meninggalkan budaya literasi di Indonesia. Orang-orang lebih suka bermain dengan gadget daripada membaca. Membaca jadi terasa menjemukan dibandingkan dengan bermain gadget. Teknologi yang makin canggih juga diimbangi dengan media sosial yang semakin banyak. Media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan lainnya memungkinkan kita membaca berita palsu atau hoax. Sebetulnya, berita hoax tersebut dapat diperangi dengan budaya literasi. Teknologi yang makin canggih seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan dan bahan literasi.
sarana membaca yang minim. Sarana membaca yang minim ternyata juga membuat kebiasaan membaca ini sulit dilakukan. Misalnya, apabila koleksi buku-buku yang kita miliki masih sedikit atau koleksi buku-buku yang kita miliki masih belum terupgrade, itu berpengaruh pada minat baca kita. Kurang motivasi untuk membaca. Kurang minat baca adalah penyebab rendahnya budaya literasi di Indonesia. Terkadang, beberapa orang merasa tidak mengerti manfaat membaca sehingga tidak tertarik untuk melakukannya. Membaca membutuhkan waktu khusus memang, tetapi membaca itu memiliki banyak manfaat loh. Sikap malas untuk mengembangkan gagasan. Literasi tidak hanya membaca, tetapi dilanjutkan dengan menulis. Bagaimana dapat terampil menulis jika jarang membaca? Padahal, menulis membutuhkan kosakata yang akan diperoleh dari membaca. Nah, anak-anak, itulah beberapa penyebab budaya literasi di Indonesia masih rendah. Padahal, dengan membaca akan membuka wawasan baru. Sesuatu yang belum ditemui di lingkungan, belum dijelaskan oleh orang tua, belum diajarkan oleh bapak ibu guru, bisa didapatkan dengan membaca. Lalu sekarang, apa sih manfaat dari membaca itu? Selain menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentunya, kira-kira apa lagi ya? Yuk, kita simak bersama-sama. Dengan membaca, orang lebih terbuka cakrawala pemikirannya. Melalui bacaan, seseorang berkesempatan melakukan refleksi dan meditasi. Sehingga budaya baca lebih terarah kepada budaya intelektual daripada budaya hiburan yang dangkal. Dengan membaca pula, seseorang mengarahkan pandangannya keluar. Bacaan membuka mata dan pikiran, ternyata di luar sana dunia sangatlah luas. Semakin mata tercelik dengan membaca, semakin seseorang merasa belum melihat banyak. Oleh karena itu, membaca dapat mengubah pikiran dan bukan hanya sudut pandang atau mindset seseorang, tetapi juga bisa mengubah hidup secara total. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui tentang penyebab rendahnya budaya literasi dan manfaat dari membaca, sekarang saatnya kita mempelajari tentang tips agar suka membaca. Tips agar suka membaca yang pertama yaitu mengatur jadwal khusus untuk bisa membaca setiap hari. Anak-anak, dengan membuat jadwal harian khusus untuk membaca, maka kita akan terbiasa untuk membaca. Anak-anak bisa membuat jadwal khusus untuk membaca sekitar 15-30 menit setiap harinya. Waktu menunggu bisa dimanfaatkan untuk membaca buku, majalah, atau koran. Buku-buku ringan atau artikel-artikel ringan yang ada di majalah atau koran bisa kita baca saat kita sedang menunggu. Atau jika anak-anak semua mau membaca di media elektronik, pastikan memilih membaca berita yang terpercaya ya. Membaca buku yang sedang populer atau yang sedang direkomendasi. Anak-anak, banyak sekali loh novel-novel atau kumpulan puisi legendaris dari para penulis yang tengah populer saat ini. Nah, itu bisa sekali menjadi rekomendasi yang sangat tepat untuk memulai usaha gemar membaca. Sebelum tidur atau waktu istirahat bisa kita bergunakan untuk belajar membaca. Daripada untuk chat-chat yang kurang penting, untuk main game atau membuka video-video yang kurang bermanfaat, sebenarnya bisa kita alihkan waktu kita sebelum tidur itu untuk membaca buku ringan seperti novel atau buku-buku pengembangan diri. Meluangkan waktu untuk belajar berdiskusi dan bergabung di suatu komunitas. Anak-anak, ternyata cara ini cukup ampuh agar kita bisa terbiasa membaca buku. Karena jika kita berada di lingkungan yang terbiasa membaca, maka minat baca kita juga akan meningkat karena faktor lingkungan tersebut. Nah,
Anak-anak semua, itu tadi adalah materi tentang pentingnya literasi khususnya budaya membaca. Kita bisa mulai dengan yang termudah terlebih dahulu ya. Yuk kita biasakan untuk mulai membaca, kita biasakan untuk berliterasi. Karena pelajar yang hebat adalah pelajar yang gemar membaca. Sekian dulu dari Bu Oriza dan semoga anak-anak semua dapat memahami apa yang Ibu jelaskan ya. Terima kasih and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.